Halo Sobat Belajar Catur, salam jumpa kembali, semoga kita semua masih sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kita membahas salah satu permainan catur terkenal yang pernah dimainkan, yaitu The Evergreen Game. Permainan ini mahakarya dari pecatur asal Jerman Adolf Anderssen. Saat itu ia melawan rekan senegaranya Jean Dufresne pada tahun 1852. Mengapa disebut Evergreen? Karena permainan Evergreen ini tidak hanya menampilkan cara menjaga raja lawan tetap di tengah, namun juga cara menyerangnya yang memberikan pengorbanan terbaik. Permainan ini terkenal dan dianalisis oleh Master Inggris Howard Staunton pada tahun 1853. Dan kemudian dianalisis lagi oleh juara dunia resmi pertama Wilhelm Steinitz pada tahun 1879. Steinitz lah yang memberi nama pada permainan ini, yaitu pohon cemara di mahkota, pohon salam dari pahlawan catur yang telah meninggal. Steinitz menggambarkannya sepasang bisop dan pion sebagai pohon cemara yang berdiri di atas mahkota raja dalam artian menutup kotak pelarian raja. Baiklah sobat, kita saksikan permainan Adolf Anderssen dengan beberapa langkah briliannya. Adolf Anderssen putih memulai dengan pion E4, Jean Dufresne menjawab pion hitam E5. Lanjut pengembangan kuda F3 dengan tempo menyerang E5, hitam juga mengembangkan kuda C6 sekaligus menjaga pion E5. Putih gajah C4, yang dikenal dengan Italian Game, untuk menyerang pion lemah F7. Hitam mengcounter gajah ke C5 yang dikenal dengan Giuco Piano Counter Traxler. Lanjut pion putih B4, mengorbankan pion yang dikenal Evans Gambit. Pada umumnya berfungsi pion dapat menguasai papan tengah melalui C3 dan D4 serta mendapatkan tempo gajah putih aktif pada diagonal terang. Hitam ambil pion B4, lanjut pion C3 ancam gajah, dan gajah mundur ke A5 tetap menjaga pin raja. Putih D4, mulai mengganggu pion pusat. Hitam ambil pion D4, putih amankan raja rokade. Oh iya sobat, sebelum dilanjut, kita coba analisa jika di sini pion hitam masih juga mengambil pion C3. Maka putih menjawab menteri B3 mengancam pion F7 dua kali. Hitam menteri E7, kuda sikat pion C3, hitam kuda F6 persiapan rokade. Dan putih kuda D5 terus mengancam menteri. Kuda hitam ambil D5, pion putih D5 mengancam kuda hitam di C6. Sekaligus membuka jalur E ancaman menteri dan raja. Kita kembali ke game. Setelah Anderssen rokade, hitam tidak mengambil pion C3, tetapi memajukan pion ke D3 yang merupakan langkah tidak akurat karena membuang tempo mengamankan raja untuk rokade. Kesempatan ini tidak disia-siakan, Anderssen mengeluarkan menteri ke B3, membuat ancaman ke pion F7. Dufresne juga mengeluarkan menteri ke F6, sekaligus menjaga pion F7. Anderssen terus mendesak dengan pion E5, mengancam menteri sekaligus mengulur tempo agar raja hitam tidak rokade. Oh iya sobat, pion ini tidak boleh diambil oleh kuda hitam, karena itu merupakan langkah blunder yang dapat mengancam raja melalui benteng E1. Kita coba analisa, jika kuda ambil pion E5. Putih menjawab benteng E1, mengancam dua kali kuda. Jika hitam menjaga dengan pion D6. Gajah putih ke G5, ancam menteri, dan kotak pelarian tinggal G6. Lanjut kuda putih ambil kuda E5, pion balik ambil kuda E5, benteng kembali sikat E5 skak. Raja hitam bergeser ke F8, menteri putih mengejar skak raja di A3, menteri hitam menutup ke D6. Benteng ancam menteri ke D5. Menteri hitam akan hilang, atau jika mengambil menteri putih di A3, maka benteng skakmat di D8. Jadi pion E5 tadi tidak dapat diambil oleh kuda hitam. Kita kembali ke game. Setelah pion putih ke E5, menteri hitam G6, benteng putih E1 untuk menguasai lajur E ke depan. Lanjut Dufresne mengembangkan kuda ke E7, Anderssen juga mengeluarkan gajah gelapnya ke A3 menyerang E7. Hitam mengorbankan pion B5, dengan maksud mengaktifkan benteng di lajur B dan gajah terangnya. Namun ini langkah yang tidak akurat, analisa engine menyarankan langkah terbaik mengamankan raja hitam rokade. Lanjut, Anderssen menteri ambil pion B5, benteng hitam ke B8 ancam menteri untuk menguasai lajur B. Menteri mundur ke A4, Dufresne mengamankan gajah gelapnya ke B6.
Putih terus mengaktifkan perwiranya dengan kuda B ke D2 mengikat sepasang kuda. Hitam juga mengeluarkan gajah terangnya ke B2, membuat ancaman skakmat secara tidak langsung ke kotak G2. Andersen mengantisipasi dengan memajukan kuda E4 sekaligus menutup penjagaan menteri kepada pion hitam D3. Dufresne merespon menterinya ke F5 yang merupakan langkah blunder. Saran dari engine sebaiknya mengamankan Raja Rokade. Setelah menterinya blunder, dari sini awal kehancuran hitam. Andersen langsung mulai menyerang dimulai dari gajah ambil pion D3. Jika hitam baru memulai rokade, maka menteri ini akan hilang dengan kuda putih ke F6 skak menteri. Lanjut menteri hitam ke H5. Andersen merespon pengorbanan kuda ke F6 skak menteri. Hitam menerima pengorbanan ambil kuda F6, Andersen sikat pion F6 ancam kuda dan membuka lajur E. Dufresne juga menyiapkan serangan dengan benteng ke G8, menguasai lajur G yang terbuka langsung ke Raja Putih, sekaligus menteri ancam kuda putih F3. Sobat, menurut kalian, apa yang dipikirkan Andersen pada posisi rajanya juga terancam? Di sisi lain, kuda ini terancam dan lajur G sudah dikuasai benteng. Serta kedua gajah hitam secara tidak langsung sudah mengarah ke rajanya. Secara umum, pada kondisi ini, langkah normal jika kita menjaga kuda ini dengan gajah. Kita coba analisa sobat. Jika putih menjaga kuda dengan gajah ke E4, menteri hitam H3 ancaman skakmat. Lanjut pion putih naik G3. Benteng hitam ambil G3 skak. Pion H ambil benteng, menteri hitam sikat G3 skak. Kemudian raja ke H1, gajah hitam sikat pion F2 dan posisi ini Raja Putih juga sudah mulai terisolasi. Kita kembali ke game sobat. Setelah benteng hitam ke G8, Andersen telah memperhitungkan dan mengabaikan ancaman tersebut. Pada langkah ke-19 ini, dia menemukan langkah brilian benteng A ke D1. Tujuannya, yaitu menempatkan semua bentengnya ke lajur tengah untuk memaksimalkan serangan ke posisi Raja Hitam. Lanjut, Dufresne merespon menteri hitam sikat kuda F3, yang merupakan langkah tidak akurat. Setelah kudanya diambil, Andersen menemukan 5 langkah skakmat indah, yaitu dimulai dari benteng sikat kuda E7 mengambil tempo skak. Kuda hitam balik ambil benteng E7. Lanjut Andersen langkah brilian kedua, pengorbanan menteri sikat pion D7 skak. Raja ambil menteri. Andersen terus mengejar raja, melalui gajah ke F5 dengan tempo double skak. Raja mundur ke E8, gajah putih mengejar ke D7 skak. Raja bergeser ke F8, Andersen menutup dengan gajah gelap sikat kuda E7 skakmat. Inilah mahakarya Adolf Andersen yang dikenal dengan Evergreen Game, yaitu menjaga agar raja lawan masih tetap di tengah, serta cara menyerangnya melalui beberapa pengorbanan indah. Sebelum menutup, kami mengucapkan, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, bagi sobat yang muslim. Terima kasih sobat belajar catur, sampai jumpa di game selanjutnya.